Selamat sore Pak, kita dari MNC University. Di sini Selamat ada sore. saya Syifa dan Saya Betania Chandra. Oke. ya, di sini kita mau nanya-nanya sedikit nih Kak tentang strategi marketing. Oke. Sebelumnya kita boleh nanya nggak nama Bapak dan posisinya di sini? Oke. Perkenalkan, nama saya Nitya Arif Setiabudi. Saat ini saya bekerja sebagai Departemen Head of Marketing Communication, MNC Vision dan Vision. Di sini kita punya 8 pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama itu, siapa target audiens utama Vision dan bagaimana Bapak memahami kebutuhan mereka? Oke. Vision ini punya target market yang cukup segmented. Segmentednya kenapa? Karena kita punya target market untuk daerah rural dan juga second city. Bahkan masyarakat rural second city itu mereka-mereka yang masih belum bisa menyentuh banyak yang belum menyentuh teknologi seperti GSM atau FTTH, TV-TV kabel. Itu target market dari Cavision itu sendiri. Pertanyaan kedua itu, kira-kira apa strategi marketing utama yang akan Bapak gunakan untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap Cavision ini, Pak? Nah, dari target market Cavision yang rural area dan second city ini, kebanyakan mereka berada di social economy status yang B2C, which is mereka masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, meningkatkan minat pelanggan agar bisa membeli Cavision, tentunya kita beritahu mereka kalau kita punya konten-konten yang bermutu dengan harga yang terjangkau. Penekanan pada harga yang terjangkau itu yang menjadi strategi kita untuk bisa membuat para pelanggan mau dan minat untuk membeli produk dari Cavision. Terus, apakah ada planning nih untuk meluncurkan kampanye marketing baru untuk Cavision? Untuk planning meluncurkan kampanye baru itu belum ada, tapi biasanya kita setiap kali ada event-event, big event, kita akan buat campaign-campaign mengikuti pada event yang itu. Contohnya mungkin kayak Euro tahun lalu, kita bikin big campaign khusus untuk Euro. Terus juga kalau misalnya nanti yang terbaru ini untuk di bulan Februari dan Maret, seterusnya kita ada Timnas. Jadi kita akan bikin campaign-campaign khusus untuk event-event tersebut, gitu. Pertanyaan keempat dari saya itu, kira-kira di mana Bapak akan fokus untuk menangani strategi marketing untuk Cavision secara online ataupun offline? Online dan offline harus berjalan berbarengan. Jadi nggak bisa online aja nih atau offline aja nih. Nah, tapi Cavision ini unik. Jadi kegiatan sales kita itu bukan kita yang jalanin, tapi pihak ketiga kita, partnership kita. Nah, partnership inilah yang bergerilya untuk fokus strategi marketing di offline-nya. Tapi mereka itu kita dukung, kita bantu support berbagai bahan-bahan untuk mereka bisa marketing. Contoh untuk yang offline-nya event-event seperti gathering teknisi dealer, terus kita sempat bikin nonton bareng offline. Untuk online sendiri yang pasti kita jalankan untuk sosial media kita, website kita, dan juga kita punya kelebihan ya, kita juga bisa promosi di on screen TV kita. Kan kita punya TV-nya kan. Jadi kita akan promotnya pasti juga ada di on screen-nya. Seperti itu. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengapa Bapak memilih untuk terjun di dunia industri media TV dan bagaimana Bapak melihat peran tim marketing di dalamnya? Oke. Industri televisi itu unik, bukan unik lagi. Maksudnya saya tuh saat ini itu menjadi barang yang konsumsi publik yang sudah jamak di masyarakat. Bisa dibilang sama seperti kebutuhan pokok. TV itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Jadi saya melihat bisnis televisi itu adalah bisnis yang sustain, bisnis yang akan terus ada, walaupun nanti bentuknya berbeda, tapi tetap bentuknya adalah TV. Apakah itu nanti di handphone kah,
atau mungkin tetap di TV yang smart TV kah, bentuknya tetap TV. Makanya TV itu adalah salah satu industri yang saya bilang akan tetap sustain di masa depan. Nah, marketing sendiri, peran marketing di industri televisi, wah bisa dibilang itu besar banget. Eh, Walaupun kita support, sifatnya mensupport, tapi support ini itu adalah penentu dari apakah penjualan itu bisa meningkat atau tidak. Jadi semua materi promosi-promosi yang akan muncul di TV dan elektronik itu adanya di marketing. Jantung, salah satu bagian jantungnya eh, industri TV itu ada di marketing gitu. Jadi eh, kalau teman-teman nanti kerja di industri televisi, ya marketing itu salah satu bagian yang vital gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana strategi Bapak dalam mengintegrasikan strategi layanan, strategi marketing dengan tim penjualan dan layanan pelanggan di Kavision? Nah, kalau tadi kan ditanya bagaimana caranya kerjasama lah intinya kan, Iya. antara tim sales dan juga dengan tim layanan gitu kan. Nah, kalau di tim layanan kita punya yang namanya tim CRM. CRM ini mereka yang bertugas untuk menangani pelayanan terhadap pelanggan. Nah, tim sales berfungsi untuk menjual, tim marketing berfungsi untuk mempromosikan dan mengolah bagaimana caranya produk ini bisa laku di pasaran. Tim layanan pelanggan itu lebih ke feedback dari customer experience-nya. Apakah mereka satisfaction atau dissatisfaction? Disitulah data yang akan kita peroleh. Apakah produk yang dibuat marketing, komunikasi yang dibuat marketing itu berjalan dengan baik. Nah, jadi tiga ini simultan yang akan menentukan apakah keberhasilan dari marketing itu bisa terukur dari situ. Dan penjualan juga bisa melihat, oh ternyata dari apa yang saya jual ini barangnya ini oke atau tidak kan. Itu juga endingnya tetap dari pelanggan tadi, jadi saling simultan gitu. Baik, lalu bagaimana Bapak mengukur keberhasilan dari strategi yang tim marketing lakukan, Pak? Nah, mengukur keberhasilan itu bisa dari banyak sisi dan banyak angle. Tapi kalau misalnya kita bicara soal mengukur keberhasilan dari campaign, biasanya kita melihat dari seberapa tinggi engagement reach-nya. Apakah produk itu bisa banyak dibicarakan atau tidak. Kalau produk itu banyak dibicarakan, berarti kita nggak bisa bilang berhasil tidak ya. Berarti marketing komunikasi terhadap produk itu dianggap diterima. Saya nggak bisa bilang berhasil tidak, karena tolok ukurnya itu sangat banyak gitu kan. Bisa aja tolok ukur ke penjualan, Iya, ya kan. betul. Tapi bisa aja ujungnya kan sebenarnya jualan kan intinya. Gimana caranya produk ini bisa laku gitu kan. Tapi kalau misalnya tanya berhasil atau tidaknya, itu nggak bisa tolok ukur secara pasti. Cuma kalau kita bicara soal campaign-nya, ya kita lihat dari seberapa tinggi engagement rate-nya yang kita dapat dari komunikasi tersebut. Oke, masih berhubungan dengan pertanyaan tadi, Pak. Oke. Bagaimana Bapak menggunakan data dan analisis untuk meningkatkan strategi marketing di Kavision ini, Pak? Nah, tadi yang saya sampaikan kan, siapa sih yang ngumpulin data itu? Nah, dari CRM. CRM itu adalah mereka yang bisa melihat mengukur tingkat kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap produk kita. Dari situ kita tinggal lihat ukur berapa yang puas dan berapa yang tidak puas. Nah, yang tidak puas ini bukan berarti suatu hal negatif. Berarti kan yang tidak puas ini akan menjadi masukan buat kita. Oh, ternyata dari produk ini masyarakat banyak yang nggak suka, banyak yang komplain terkait A. Ya A itu kita perbaiki, tapi dengan tidak mengurangi esensi dari apa yang kita ingin jual. Misalnya gini, kita mau menjual produk, kita mau mengkomunikasikan paket untuk nonton
timnas gitu kan. Pakai timnas itu kita promosikan jor-joran gitu kan. Nah, karena jor-joran itu pelanggan jadi bete. Aduh ini jor-joran banget nih iklan-iklan ini, bete deh gitu kan. Komplain. Oh, tim Markom ternyata banyak komplain terhadap komunikasi apa namanya dari komunikasi yang tadi disampaikan itu terlalu banyak, bisa dikurangin nggak? Banyak yang komplain nih gitu. Oh, kalau dikurangin mungkin enggak. Gimana kalau kita rubah komunikasinya? Nah, jadi peran dari apa namanya data tadi itu tidak hanya meningkatkan, tapi juga mengevaluasi, melakukan perubahan, meningkatkan pun juga sebenarnya harus dilihat juga nih tolak ukurnya bagaimana, begitu. Jadi kita harus bisa lihat sesuatu itu by data yang sesuai dengan purpose-nya, gitu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, itu aja pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke Iya, Bapak. Terima kasih banyak Pak atas insight sama-sama. dan wawasan yang bisa kita dapat ya. Banyak banget wawasan baru yang bisa kita dapat dari Bapak. Sekali Sama-sama. lagi terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak. Sama-sama.